Biasa polisi menetapkan ibu yang membunuh bocah 5 tahun di Bekasi, Jawa Barat sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Aris Syam mengungkapkan ibu korban SNF berusia 26 tahun menjadi tersangka berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara. Penyidik menjerat tersangka dengan pasal berlapis terkait dengan perbuatan keji terhadap anaknya sendiri. Ade Ari juga menjelaskan bahwa sudah diperiksa sebanyak 5 orang dalam kasus ini, di mana 3 diantaranya merupakan sekuriti perumahan, 1 kerabat korban, dan 1 lainnya merupakan saudara suami korban yang diduga berada di dalam rumah saat kejadian. Untuk penetapan tersangka. Apa hasil gelar perkaranya? Yaitu saudari SNF atau ibu dari korban itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, berdasarkan bukti yang cukup yang ditemukan oleh penyidik. Setidaknya sudah 5 saksi yang dilakukan pemeriksaan, 3 diantaranya security, kemudian 1 kerabat tersangka, yang 1 lagi adalah saudara dari suaminya tersangka. Saat ini penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap suami tersangka atau bapak dari korban. Ya, komitmen penyidik Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota akan mengungkap kasus ini secara profesional, proporsional, dan juga sesuai SOP. Ya, biasa sudah ada jurnalis BTV Anissa Fauzia dan juru kamera Hidayat Syarif di Bekasi, Jawa Barat untuk mengupdate terkait dengan kasus ini. Selamat sore Anissa, bisa sampaikan informasi terbaru terkait dengan kasus dugaan ibu yang menusuk anaknya hingga tewas ini? Ya, selamat sore Tezar. Kasus tewasnya bocah berusia 5 tahun di dalam rumah, tepatnya berada di klaster Burgandi, Sumarekon, Bekasi, Jawa Barat, kini sudah memasuki babak baru di mana memang saat ini sudah ditetapkan tersangka yakni dari ibu korban berinisial SNF, dan mana ia ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Dan memang penetapan tersangka ini dilakukan karena di awalnya ini memang sudah dilakukan olah tempat kejadian perkara yang pertama, kemudian juga dari pihak kepolisian tentunya ini sudah memeriksa keterangan-keterangan saksi dan mengumpulkan seluruh bukti yang kuat dan juga meyakinkan. Kemudian ke pihak kepolisian barulah melakukan gelar perkara dan telah menetapkan ibu korban SNF ini sebagai tersangka kasus pembunuhan tersebut. Dan tersangka ini terancam hukuman kurang lebih ini ada di atas 5 tahun dengan disangkakan dari pasal kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia. Meskipun Tezar polisi telah menetapkan ibu korban ini sebagai tersangka, namun memang motifnya ini masih belum diungkap secara langsung ataupun secara resmi oleh pihak kepolisian kepada publik, dan akan kita tanyakan langsung Tezar kepada Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota, ada AKBP Muhammad Firdaus. Selamat sore Pak Firdaus. Selamat sore Mbak. Ya. Pak Firdaus, kita mohon izin, kita ingin menanyakan yang pertama terkait dengan pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka atas bukti yang kuat. Dan kemudian dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh kepolisian yang sudah dilengkapi dan yang terjadi, bagaimana Pak? Ya. Motif memang belum bisa kami sebutkan secara resmi atau secara pasti karena kami harus melakukan koordinasi dan pemeriksaan psikologi pelaku dengan Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Yang mana nanti tim dari psikologi forensik akan hadir pada sore hari ini dan kami nanti langsung memfasilitasi tim psikologi tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku gitu, untuk mengetahui motifnya gitu. Oke, untuk mengetahui motifnya nanti masih akan dilakukan terus pemeriksaan. Nah, selain itu sudah ada 5 saksi yang dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Mungkin update-nya sudah ada beberapa saksi tambahan dan keterlibatannya ini sebagai siapa, Pak? Ya. Dari awal kita mengamankan 2 saksi, terus kemudian kita lakukan pemeriksaan yang mana saksi 2 ini adalah 1 kerabatnya pelaku, yang 1 ibu angkatnya pelaku. Yang mana kedua
saksi ini disuruh oleh suami pelaku untuk mengecek keluarganya. Nah, saksi NA ini keterangannya itu pada saat itu dialah saksi pertama yang melihat dan mengetahui anaknya ini sudah meninggal di salah satu kamar di lantai 2 dengan berlumuran darah, dan kemudian saksi NA ini langsung memberitahukan ke pihak security perumahan. Dan kemudian saksi ibu angkat pelaku ini, ibu ini hadir dan datang ke TKP setelah ada petugas seperti itu. Nah, kita juga lakukan pemeriksaan terhadap 3 security yang hadir dan datang ke TKP. Terus kemudian ada satu saksi lagi yaitu suami dari pelaku, yang mana suami pelaku ini pada saat kejadian itu ada di Medan. Nah, kemudian tadi malam pukul 20.30 suami pelaku berangkat dari Medan ke Jakarta. Oke, baik, artinya banyak di sejumlah media ini menyatakan bahwa pada saat kejadian ini suami ataupun ayah korban itu berada di lokasi kejadian, artinya itu tidak betul dan melarang untuk kemudian temannya masuk ke dalam rumah itu pun tidak betul. Ya, benar. Tidak betul dari keterangan saksi-saksi yang lain atau orang-orang yang anggapannya bahwasannya ada suaminya di rumah tersebut pada saat kejadian pelaku membunuh anaknya seperti itu. Artinya ada tanda-tanda apa Pak yang sudah diketahui mungkin dari suami korban terkait dengan istrinya untuk kemudian melakukan aksi yang kita sebut ini tragedi yang cukup mengerikan begitu ya? Dari hasil pemeriksaan suami pelaku inisial MAS, kami memang menemukan keterangan yang mana keterangan dari suami pelaku ini dari 2 bulan terakhir sudah ada keanehan dari istri pelaku ini. Yang mana contohnya pada hari Rabu si pelaku membawa 2 orang anaknya ini ke bandara. Pada saat itu ditanyakan sama petugas bandara mau kemana, katanya mau Mekah, tapi tidak membawa paspor ataupun tiketnya, sehingga pihak keamanan bandara menghubungi suami pelaku, dan suami pelaku kaget, loh kenapa kok tiba-tiba ada di bandara tanpa pemberitahuan kepada suami. Nah, pada saat itu langsung difasilitasi oleh suaminya untuk balik ke Kota Bekasi dengan menginap di Hotel Haris seperti itu. Nah, kemudian sampai di Hotel Haris, suami pelaku masih melakukan video call dan memastikan memang benar si istrinya ini atau pelaku ini sedang nginap di Hotel Haris bersama 2 anaknya. Terus kemudian kami juga dan tim penyidik melakukan pengecekan ke Hotel Haris, membenarkan si pelaku dengan 2 anaknya check-in jam 11 malam pada hari Rabu tanggal 6. Kemudian check out tanggal 7 pukul 03.00 WIB pada subuh. Ya, sudah hari Kamis, Mbak. Sudah hari Kamis. Nah, pada saat itu si pelaku bersama 2 anaknya keluar hotel tanpa memberitahukan ke resepsionis. Akan tetapi pada saat itu si pelaku dan 2 anaknya ini sempat minta tolong petugas hotel untuk memesankan taksi. Nah, setelah taksi datang, namun pelaku dan 2 anaknya ini tidak jadi naik taksi, malah berjalan kaki, diduga mengarah ke rumahnya. Nah, namun pada saat itu dari jam pukul 3 itu suaminya sempat menghubungi, namun tidak ada respon dari si istrinya atau pelaku ini. Seperti itu. Nah, ketika hari jam 10 pagi, ini udah hari Kamis ya Mbak, jam 10 paginya barulah suaminya nelfon, diangkat oleh istrinya, mengatakan, di mana anak-anak kita, si korban mana, ini sudah pergi ke surga, katanya lagi makan apel, seperti itu. Nah, ini keterangan-keterangan yang seperti ini yang terus kita akan dalami, Mbak. Oke, baik. Artinya sudah banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh suami korban begitu itu sejak 2 bulan. Dan kemudian apakah memang kejanggalan-kejanggalan ini ada pengaruhnya Pak? Ataukah ia sempat bertemu dengan teman atau orang lain dan kemudian apakah ada sejumlah buku-buku yang baca? Bagaimana dari hasil pemeriksaannya? Ya, dari hasil pemeriksaan terhadap si korban dan keterangan dari suaminya ini, memang si istrinya ini atau pelakunya ini ada mengidap penyakit tiroid. Dan pada tahun 2022 sampai dengan akhir 2023.
Nah, itu keterangan suaminya. Kemudian dalam masa itu istrinya ini meminum obat namanya itu tirozoid, obat untuk mengobati penyakit tiroid selama itu juga dari 2002 sampai akhir Desember. Terus kemudian di akhir Desember 2023 sampai dengan 2024 tidak minum obat lagi. Nah, pada saat tidak minum obat lagi, keterangan suaminya inilah timbul keanehan-keanehan seperti itu. Oke, baik. Artinya ini juga masih terus didalami untuk ini motif? Kami akan dalami terus, Mbak. Oke, baik. Apakah ini karena penyebab sakitnya atau bagaimana seperti itu. Nanti kami akan koordinasi dengan pihak kedokteran juga. Baik, akan kita nantikan juga Pak Firdaus update-nya nanti seperti apa terkait dengan motif yang masih akan terus didalami oleh pihak kepolisian dari jajaran Reskrim Polres Metro Bekasi Kota. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga informasinya telah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore. Ya Tezar, banyak sekali tentunya tadi yang sudah kita ungkap juga bersama dengan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota. Dari sejumlah ternyata ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan ataupun keanehan yang sudah dialami oleh istri ataupun dari pelaku yang disampaikan oleh suami korban terkait dengan keterangannya di Polres Metro Bekasi Kota, dan nantinya untuk motif resmi nanti akan disampaikan setelah dari hasil pemeriksaan lebih lanjut oleh jajaran Polres Metro Bekasi Kota. Tezar, sementara itu kembali ke studio Tezar. Anissa Fauzia, terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan di Berita 1 Sore. Selamat bertugas kembali, Anissa. Ya, sebelumnya pemirsa, bocah laki-laki berusia 5 tahun ditemukan tewas bersimbah dengan luka tusuk di tubuhnya di perumahan kawasan Bekasi, Jawa Barat. Diketahui pelaku penusukan tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Pembunuhan terhadap seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun ini terungkap pada Kamis siang. Korban ditemukan bersimbah darah di dalam salah satu rumah klaster di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Penemuan jasad korban berawal dari kerabat ayah korban yang datang ke rumah, namun ia tidak diizinkan masuk ke dalam rumah. Kemudian tamu tersebut memaksa masuk dan melihat kondisi ibu dan anaknya berlumur darah. Begitu dia paksa masuk, ternyata udah berdarah-darah ibunya. Nah, akhirnya dia larilah ke security yang di depan. Hasil olah tempat kejadian perkara, korban mengalami luka sekitar 20 tusukan dan tergeletak di atas tempat tidur. Polisi juga menemukan barang bukti berupa pisau dapur yang sempat dicuci. Polisi telah membawa 3 orang saksi termasuk ibu korban, sedangkan korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Rino Fajar Setiawan, Bekasi, Jawa Barat.